Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa, NIM 19042129. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pertemuan 14 mengenai cara penggunaan one sample t-test, lalu pair sample t-test, lalu yang ketiga independent t-test. Langsung saja masuk ke one sample t-test. Seperti sebagai contoh, seorang peneliti menduga yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil berguru siswa yang aktif di OSIS yaitu sama dengan 75. Untuk menandakan hal tersebut, peneliti menentukan secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil berguru ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut, seperti pada tabel berikut ini. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita buka aktivitas SPSS, lalu kemudian klik variable view. Selanjutnya, isikan nama variabel dan ketentuan lainnya sebagaimana pada anutan di bawah ini. Yang pertama kita isi nama, lalu kita isi tipe, lalu kita isi widthnya, lalu kita isi decimals, label, values, missing, kolom, alex, measure, dan role-nya. Lalu yang kedua, kita klik data view, kemudian masukkan data nilai rata-rata hasil berguru ke 12 orang siswa di atas ke dalam kolom hasil, seperti gambar berikut ini. Lalu yang ketiga, langkah pertama kita akan melaksanakan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya, klik Analysis Descriptive Statistics, Explore, seperti gambar berikut ini. Lalu yang keempat, muncul kotak obrolan Explore. Kemudian masukkan variabel hasil. Belajar ke kotak Dependent List, kemudian klik Plots, seperti gambar berikut ini. Lalu yang kelima, muncul kotak obrolan Explore Plots. Kemudian berikan tanda centang V pada normality, plot with taste. Kemudian klik continue and OK. Lalu selanjutnya maka akan muncul kata obrolan one sample t-test. Selanjutnya masukkan variabel hasil belajar hasil ke kotak test variable. Pada cuitan test value ketikkan 75, sebab peneliti ingin membandingkan nilai rata-rata hasil berguru siswa dengan nilai 75. Lalu klik OK. Nah, maka akan dapat hasil seperti berikut ini. Yang pertama tuh ada output pertama, one sample statistics. Nah, one sample statistics ini akan menampilkan seperti kolom berikut ini. Yang menawarkan nilai statistik deskriptif yaitu N12, yang artinya jumlah sampel yang digunakan yaitu 12 orang siswa. Min 76,1083 yang artinya nilai rata-rata hitungnya 78,1083. Lalu seatnya itu atau simpangan bakunya itu sebesar 55.463. Lalu ada output kedua, one sample test, yang berdasarkan tabel berikut ini, yang mengetahui nilai T atau hitung yaitu sebesar 3029. Nilai DF yang atau derajat kebebasan yaitu 11. Nilai signya adalah 2 tail atau nilai signifikan dengan uji 2 sisi yaitu sebesar 0,011. Berdasarkan tabel one sample test di atas diketahui nilai T hitung itu sebesar 3,029. Lalu rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test ada HO yaitu yang aktif dan yang tidak sama, yang aktif dengan nilai 75 dan yang tidak sama dengan 75. Nah, kesimpulan uji one sample t-test ini,
Berdasarkan kuantitas di atas diketahui signya itu 2 tail, yaitu sebesar 0,011 atau kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, sanggup disimpulkan bahwa HO ditolak dan HO diterima dengan kemudi. Demikian sanggup diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Lalu ada paired sample t-test. Seperti contoh, diketahui hasil penelitian yang berjudul peningkatan kekuatan otot kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Yang data di samping ini adalah data hasil tes awal sebelum pelatihan angkat dumbbell dan tes akhir sesudah melakukan pelatihan angkat dumbbell. Data ini terdiri dari 15 sampel yang berdistribusi normal, seperti tabel berikut ini. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama klik analysis compare means, klik analis lalu compare means, lalu pair sample t-test, tombol perintah uji pair sample t-test. Nah, seperti gambar berikut ini. Lalu kita masukkan variabel dari sampel berpasangan. Setelah kita melakukan langkah di atas, akan terbuka jendela pair sample t-test. Masukkan variabel dari sampel berpasangan pada kotak pair variabel. Pada kolom variabel T, masukkan variabel pada kondisi pertama. Contoh, tes awal, dan variabel 2 masukkan variabel pada kondisi kedua. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan tampil seperti tabel seperti ini. Nah, tabel pair sample statistics ini menunjukkan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan. Tes awal mempunyai nilai rata means-nya 25,47 dari 15 data. Seberapa data yang diperolehkan adalah 2.588 dengan standar error 0,66. Lalu tes akhir mempunyai nilai rata-rata 29.087,87 dari 15 data. Sebagian atau sebaran data STD deviations yang diperoleh 3.777 dengan standar error 0,975. Nah, lalu yang kedua ada tabel pair sample correlations, yaitu yang menunjukkan nilai korelasi yang menunjukkan hubungan kedua variabel pada sampel berpasangan. Hal ini diperoleh dari koefisien korelasi Pearson biaya dengan uji signifikan dua sisi untuk setiap pasangan variabel yang dimasukkan. Lalu yang ketiga ada table paired sample test, yaitu yang merupakan tabel utama dari output yang menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikan dua tail pada tabel. Nah, nilai signifikan dua tail ini, contoh kasus ini adalah 0,1 dengan P kecil dari 0,05. Sehingga hasil tes awal dan tes akhir mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif, tes awal dan tes akhir terbukti tes akhir lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada independent t-test. Nah, sebagai contoh, pada tutorial ini dianalisis data tes akhir penelitian sebelum terkait, yaitu dengan judul peningkatan kekuatan otot kelompok kontrol tanpa pelatihan dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell, seperti data berikut ini. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita klik analis, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Nah, yang kedua itu akan muncul gambar seperti ini, lalu kita pilih variabel yang diuji pada kotak tes variabel. Pada contoh ini kita menguji variabel tes akhir untuk melihat adanya perbedaan poin yang diperoleh dari masing-masing kelompok. Nah, lalu pindahkan nama variabel ke kotak tes variabel. Pilihan boleh lebih dari satu. Nah, lalu yang ketiga memilih grouping variabel. Grouping variabel adalah variabel yang memberikan karakteristik yang menjadikan pembeda antar kelompok. Misalnya jenis kelamin, jenis perlakuan, dan lain-lain. Pada contoh ini kita menggunakan jenis kelompok pada variabel kelompok.
Lalu tentukan dua jenis kelompok yang akan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan dua value pada variabel group. Pada contoh ini 1 sama dengan kontrol, 2 sama dengan perlakuan. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti berikut ini. Yang pertama itu ada tabel group statistics, yaitu menunjukkan kedua kelompok mempunyai masing-masing 15 sampel. Terus akhir kelompok perlakuan lebih tinggi dari kelompok kontrol dilihat dari rata-rata 29,87 dengan 24,67. Nah, lalu ada tabel independent sample test. Tabel berikut ini merupakan tabel utama dari analisis independent sample test. Terlihat di nilai signifikan dua arah. Satu tailet yaitu 0,000 sama dengan 0,05, sehingga terdapat perbedaan antar skor poin yang berarti antar kelompok kontrol dan perlakuan. Berdasarkan nilai deskriptif, terbukti kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell mendapatkan skor lebih tinggi. Demikian pembahasan mengenai materi pertemuan 14 ini. Itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.